evaluasi dari Anda Pak mengenai rancangan APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Silakan. Iya, kalau dilihat dari sisi, defisit dulu ya, sepertinya pemerintahan yang sekarang ini ingin memberikan keleluasaan yang lebih gitu ya, kepada pemerintahan di nanti Presiden Prabowo. Eee, ini terlihat dari ruang defisit yang lebih besar ya, rentang 2,4 sampai 2,8, persen ya. Kalau dirupiahkan itu kan mencapai 600 triliun tadi ya. Jadi memang ini untuk memberikan keleluasaan mungkin ya, dan antisipasi apabila ada program-program yang memang di luar dari biasanya selama pemerintahan, Jokowi ini. Jadi mungkin ada program baru yang, itu juga menjadi salah satu janji politik, presiden terpilih, ya agar, apa namanya, bisa menjalankan program-program itu. Tapi kalau dilihat kan memang ini cukup besar, ya khawatirnya ini malah menimbulkan beban yang, beban di sisi lain ya, di APBN kita. Khawatirnya ke depan akan mempersempit, ruang fiskal misalnya ya. Kemudian juga nanti, apa, kalau defisitnya lebar kan di tengah, ketidakpastian ekonomi, kemudian resiko dari apa, suku bunga yang, tinggi ini juga bisa, berdampak tentunya ya terhadap, ruang fiskal kita, seperti itu. Padahal kalau dilihat kan defisit APBN realisasinya 2023 itu mencapai 1,6% ya, 1,6% sekian lah gitu. Jadi artinya ini memang terlalu tinggi ya angka defisitnya itu 2,4 sampai 2,8 ya. Ini terlihat sepertinya pemerintah sekarang ingin Eee, memberikan, keleluasaan yang, lebih gitu ya kepada pemerintahan nanti di era Presiden Prabowo gitu ya. Mungkin akan membaca program-program baru yang di luar dari program yang selama ini menjadi program rutin ya dari pemerintah yang sekarang, seperti itu. Seperti apa sebenarnya Pak Heri perbandingan postur era Ya. APBN tersebut dibandingkan era APBN tahun-tahun sebelumnya jika Anda menyampaikan bahwa defisit di 2,4 sampai 2,8% itu terlalu tinggi, idealnya berada di level berapa dan apakah ini sebenarnya juga level yang membahayakan jika kita membandingkan secara historikal ketika ada transisi pemerintahan? Ya, idealnya memang harus pada, realisasi defisit di tahun, berjalan seperti itu ya. Seperti saat ini kan yang sudah terlihat realisasi defisit ini kan tahun 2023 ya. Tahun 2024 ini bisa diproyeksikan kira-kira berapa defisitnya, seperti itu. Tetapi, tidak langsung melonjak gitu ya. Jadi tanpa ada, apa namanya, alasan atau justifikasi yang kuat tiba-tiba melonjak cukup besar gitu ya defisitnya. Ini kan yang juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Ya, harusnya kalau kita melihat defisit atau realisasi defisit yang sekarang, tahun kemarin lah setidaknya ya 2023 itu kan 1,6 hingga 1,7%, di 2024 ini bisa diprediksi berapa kira-kira besarannya. Nah kira-kira di 2025 mendatang ini harusnya tidak terlalu, jauh ya jaraknya, apa namanya, dari realisasi defisit di tahun 2023 setidaknya. Kemudian juga kalau merujuk pada era transisi sebelumnya itu juga, sepertinya tidak ada yang sebesar, defisit sekali ini gitu ya. Di 2019 itu kalau nggak salah sekitar 2,3% defisitnya contohnya. Ini yang, turut menjadi pertanyaan ya. Nah, wajar ya apabila memang publik mempertanyakan, kenapa diberi ruang defisit yang, cukup besar ya, rentangnya juga cukup jauh ya 2,4 sampai 2,8. Ini juga artinya kan memang, apa, pemerintah sekarang ini kan ingin menyodorkan ya anggaran tahun depan kepada pemerintahan baru, artinya memang banyak atau ada program-program pemerintah selanjutnya ini yang memang belum bisa terbaca secara jelas gitu ya Hmm. oleh pemerintah saat ini. Terlihat dari tadi ketidakpastian itu kan semakin range-nya semakin besar, artinya kan ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ada ketidakpastian. Seperti ini yang, harusnya apa namanya, bisa idealnya merujuk kepada realisasi defisit, apa namanya, tahun, kemarin gitu atau tahun 2024 ini, seperti itu. Hmm. Pak Heri, apa yang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi Ya. jika defisit ini um, akan semakin tinggi dan defisit ini memang memberikan ruang gerak APBN yang tidak leluasa lagi? Apa kekhawatiran dari Anda?
Ya, pertama tentu saja ke depan ya, ini kan dampaknya adalah jangka menengah dan jangka panjang ya. Kalau memang terlalu lebar defisit kita, nanti khawatirnya ke depan ini ruang fiskal kita semakin sempit. Apalagi di tengah ancaman perlambatan ekonomi, ketidakpastian global, ya, adanya ancaman kontraksi ekonomi ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap penerimaan perpajakan kita khususnya dari dalam negeri. Ini juga yang perlu diwaspadai ya. Jadi eh, harusnya ya selain juga menawarkan defisit yang besar juga harus ada rencana-rencana pemerintah terkait dengan bagaimana meng-create penerimaan-penerimaan gitu sejauh mana tahun depan kira-kira penerimaan kita itu bisa meningkat seperti itu. Kemudian juga sumber-sumbernya dari mana. Nah, ini kan juga harus dibahas gitu ya. Jadi tadi ya, ini khawatirnya akan menimbulkan sempitnya ruang fiskal kita ke depan ya, karena bebannya kan semakin tinggi gitu ya, beban utang, beban pembayaran bunga utang dan seterusnya ini akan berpotensi besar dan mempersempit ruang fiskal, apalagi tadi di tengah ketidakpastian ekonomi yang bisa berpotensi terhadap sisi penerimaan negara seperti itu.